Selamat sore, Bapak Ibu yang luar biasa. Terima kasih pada malam hari ini masih tetap semangat ya Bapak dan Ibu. Kita cek semangat dulu Bapak Ibu. Kalau saya ucapkan semangat pagi, pagi. Walaupun kita sudah malam, tapi tetap semangat kita pagi. Semangat pagi. Pagi. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya jadi teringat satu kata-kata mutiara dari para ahli marketing, yaitu penjualan adalah darah dalam suatu bisnis. Penjualan adalah darah dalam suatu perusahaan. Perusahaan bisa tetap berjalan, satu bisnis bisa tetap berjalan. Karena ada apa? Karena ada penjualan. Penjualan itu dilakukan oleh siapa? Oleh para sales. Nah, di sini Bapak dan Ibu mungkin ada yang bergerak di bidang sales. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Dan selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan membahas tentang hypno selling. Saya Azizah, senang sekali membersamai Bapak dan Ibu. Kita belajar bersama tentang hypno selling. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Agar kita bisa saling sayang, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nur Azizah, biasa dipanggil Bunda Azizah atau Master Azizah juga boleh. Saya saat ini bekerja sebagai life motivator dan juga trainer BMSP, dan tentu saja sebagai salah satu trainer di Indonesia Hypnosis Center, lembaga tercinta kita. Dan saat ini saya juga sebagai parenting practitioner dan juga sebagai public speaking trainer, dan juga sebagai direktur PT Prisma Insight Consulting dan juga Branch Manager Speaking Karakter Akademi Bogor. Dan mungkin cukup sekian perkenalan singkat dari saya. Untuk selanjutnya mohon izin saya melanjutkan tentang pembahasan kita. Pembahasan kita adalah hypno selling. Nah, kalau mendengar kata-kata hypno selling, kira-kira apa yang terlintas di benak kita Bapak Ibu? Jualan, closing, hipnosis, betul. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Marketing. Jadi hypno selling. Dalam hypno selling ini kita menggabungkan beberapa keterampilan. Yang pertama adalah keterampilan public speaking tentunya. Kemudian yang kedua, keterampilan kita dalam bidang hipnosis. Dan yang ketiga adalah keterampilan kita dalam bidang marketing. Jadi ketiga keterampilan ini kita combine menjadi satu supaya apa? Supaya closing. Ya. Tujuannya adalah closing. Closing. Dan di sini kita bukan memaksa Bu, tapi kita mengajak klien atau calon pembeli kita untuk dengan sukacita membeli produk kita. Tanpa ada paksaan. Betul. Ya, mungkin kalau kita dengar hipnosis, hypno selling, kita kebayang misalkan kita lagi ngadepin klien, kemudian nanti klien tersebut kita pengaruhi, mungkin tadi kita gunakan stage hipnosis dan lain sebagainya. Mungkin bisa saat itu jangankan untuk membeli produk kita, untuk menyerahkan semua harta bendanya pun bisa ketika sedang dalam kondisi trans. Tapi apakah hal tersebut itu baik? Apakah hal tersebut itu tidak melanggar hukum? Apakah hal tersebut itu pantas? Jawabannya tidak. Nah, dalam hypnoselling kita tidak menggunakan itu. Kita nggak membuat orang menjadi terjebak untuk membeli produk kita, untuk tanda tangan tender dengan kita, atau untuk membeli polis asuransi kita. Tidak. Mereka membeli dengan sukarela. Nah, bagaimana caranya? Kita kenalan dulu dengan pengertian dari hypnoselling. Hypnoselling adalah taktik penjualan untuk membypass bagian kritis otak supaya kita bisa langsung menyentuh bagian bawah sadarnya. Nah, yang kita lakukan apa Bapak Ibu? Kita membypass, ya. Kita membypass bagian kritis otaknya.
Nah, dalam otak kita itu ada yang namanya bagian kritis di prefrontal cortex, di bagian korteks. Nah, ini membuat orang itu senantiasa menganalisa apa yang terjadi di hadapannya, termasuk ya ketika kita prospek, dianalisa dan lain sebagainya. Dalam hypnoselling, kita mau membypass itu. Supaya apa? Supaya kita langsung menyentuh bagian bawah sadarnya, menyentuh bagian emosinya. Nah, di otak kita ada namanya amigdala. Amigdala berfungsi untuk mengatur emosi dan lain sebagainya. Kita sentuh bagian amigdalanya di bagian emosinya sehingga keinginan orang untuk membeli menjadi lebih besar. Nah, artinya apa? Membeli itu bukan karena jebakan kita, tetapi membeli karena keinginannya sendiri. Nah, bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Caranya untuk hypnoselling. Apakah pendekatannya sama dengan cara kita mempacing ketika kita melakukan hipnosis biasa? Nah, di sini agak berbeda Bapak dan Ibu. Kalau tadi misalkan kita mau menghipnosis lawan bicara kita misalkan, atau menghipnosis peserta, mungkin nanti Bapak dan Ibu sedang mengisi seminar. Nah, ini mau menghipnosis peserta. Nah, kalau dalam hipnosis biasa, kita bisa gunakan uji sugestibilitasnya dengan apa Bapak Ibu? Dengan misalkan suruh panjang tangan, kemudian lengket, mata lengket, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita dalam kondisi kita akan menjual, kita membawa barang, kemudian kita uji sugestibilitasnya menggunakan itu. Bapak, tolong Pak, coba tangannya tolong dilengketkan, semakin dilihat semakin lengket, semakin dilihat semakin lengket. Yang ada apa Bapak Ibu? Yang ada lain satu. Waduh, ini orang mau ngapain ya? Saya disuruh apa ya? Jadi uji sugestibilitasnya agak berbeda. Di sini kita gunakan, sama-sama kita gunakan pacing, tapi pacingnya itu berbeda. Kalau itu tadi pacingnya jelas, kita berikan sugesti untuk melengketkan, kemudian untuk panjang tangan dan lain sebagainya. Kalau di hypnoselling, uji sugestibilitasnya terselubung. Gimana caranya uji sugestibilitas terselubung? Mungkin ada Bapak dan Ibu yang berkenan untuk berpraktek bersama saya di depan. Boleh? Boleh Bunda mungkin? Oh iya, tepuk tangan untuk Bunda. Siapa? Kak Nadine. Ya, tepuk tangan untuk Kak Nadine. Iya, halo. Kak Nadine boleh memperkenalkan diri? Saya dengan Ren. Oh, Ren. Oh iya, sebelumnya terima kasih banyak Azizah. dengan Kak Azizah sudah mempersilahkan saya untuk hadir di depan. Sebelumnya perkenalkan teman-teman semua, nama saya Reni. Saat ini saya berprofesi sebagai internal auditor, namun saya juga punya side job sebagai konsultan dan juga sebagai agent asuransi. Luar biasa. Iya, terima kasih Kak Reni. Dari sini kita berlatih ya Kak, berlatih untuk uji sugestibilitas. Nah, uji sugestibilitas yang kita lakukan ini agak berbeda dengan hipnosis umum. Karena di sini ada tujuannya kita, tujuannya untuk selling, untuk menjual. Uji sugestibilitas yang pertama itu dengan tawarkan minum, duduk, ajak berpindah tempat. Nah, caranya bagaimana? Ya. Selamat pagi Kak Reni, selamat malam Kak Reni. Selamat malam, terima kasih Kak Reni. Sebenarnya Kak Reni sedang lelah, silahkan duduk bersama saya sebentar ya. Nah, ini namanya pacing. Iya. Ketika klien atau mungkin calon pembeli kita ataupun suspek kita menuruti apa yang kita sugestikan, maka di situ klien kita sedang dalam kondisi trance. Nah, ini pacing namanya. Kalau di hypnoselling. Nah, kita bisa lihat bedanya Bapak dan Ibu. Misalkan tadi saya lakukan pacing ke Kak Rani. Sekarang saya langsung to the point, jualan. Selamat malam Kak Rani. Iya, selamat malam. Saya ada satu produk Kak Rani seperti ini. Produknya itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Kak Rani kira-kira bagaimana? Jawabannya tidak. Jadi
ketika kita melakukan selling, penjualan, jangan pernah kita langsung to the point. Karena apa? Karena ketika seseorang itu bertemu dengan kita pertama kali, critical areanya itu masih aktif. Maka kalau kita mau prospek, apakah itu ke klien, calon klien, ke perusahaan, kita datang, tiba-tiba kita langsung to the point, kita presentasi, sudah 80% pasti tidak perlu atau ditolak. Nah, yang kita lakukan adalah apa? Pacing dulu, tawarkan minum, ajak duduk, kemudian ajak berpindah tempat misalkan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, konekkan ke lingkungan. Nah, caranya gimana Bapak Ibu? Konekkan ke lingkungan. Jadi, untuk membuat klien kita merasa nyaman, kita juga harus perhatikan lingkungannya. Misalkan, lingkungannya panas. Ya, panas ya Kak Rani ya? Iya. Oh baik, mari Kak Rani ikut dengan saya, kita main dulu di ruang kantor. Nah, ini sudah pacing. Kalau klien atau calon pembeli sudah mau ngikutin kita, nah itu hatinya sudah kita dapat. Jadi 70% hatinya sudah kita dapatkan. Di situ baru kita memulai pembicaraan. Nah, kemudian yang ketiga, teknik QAS. Nah, teknik QAS ini apa Bapak Ibu? Q-nya adalah question, A-nya adalah answer, kemudian support. Nah, question, answer, dan support ini merupakan rujukan tersirat. Nah, gimana Bu contohnya rujukan tersirat? Misalkan question, Kak Rani, misalkan kita lagi jualan apa nih? Kue ya. Kita sedang jualan kuliner kue. Kak Rani mungkin paling suka kue apa? Kue brownies. Nah, kira-kira kenapa Kak Rani suka kue brownies? Rasanya manis. Iya. Kalau kita makan kue brownies itu pasti ada rasa bahagia ya Kak ya, tentunya ya. Betul kan Kak? Iya betul. Kena. Jadi kata-kata betul kan Bu, betul kan Kak, ini adalah salah satu bentuk dari uji sugestibilitas. Ini salah satu bentuk kita mengarahkan klien ke kondisi pacing. Kalau klien sudah bilang ketika kita tanyakan betul kan Bu, betul kan Kak, ini sudah trust ke kita. Oh iya, sudah kena hatinya ke kita. Nah setelah itu baru kita bisa lanjutkan presentasi kita. Nah kemudian yang selanjutnya closing pakai gerakan tangan. Nah ini juga salah satu metode hipnosis juga kepada ibu dengan gerakan tangan. Nah, sepertinya simpel, sepertinya sepele gerakan tangan kita ke depan dan ke belakang. Ini hanya hal yang kecil, tapi dampaknya luar biasa kepada ibu. Misalkan kita saat ini sebagai seorang konsultan, misalkan kita konsultan properti atau konsultan yang lain. Nah, di sini kita menanyakan, kita pakai teknik QAS. Ya, kita menanyakan kepada klien. Kak Rani, kalau Kak Rani mendapatkan konsultan itu sebenarnya konsultannya seperti apa Kak? Iya, mencari konsultan yang seperti apa kira-kira? Ya, baik. Kemudian konsultan yang seperti itu, kira-kira Kak Rani senang atau tidak? Senang sekali. Iya. Nah ini klien sudah tas ke kita. Nah, Bapak dan Ibu tadi mengamati gerakan tangan saya. Gerakan tangan saya bagaimana Bapak dan Ibu? Maju dan mundur. Ketika kita bertanya, klien menjawab, arahkan ke kita. Iya. Ketika klien menjawab, arahkan ke kita lagi. Nah itu menggiring alam bawah sadarnya untuk apa? Untuk trust ke kita. Nah, dan terakhir di closingnya tadi kita menanyakan Kak Rani ketika mendapatkan konsultan yang seperti demikiannya ke kita. Apakah Kak Rani akan senang? Iya, saya senang sekali. Nah, itu klien
sudah trust ke kita. Terima kasih, tepuk tangan untuk Kak Rani. Kebetulan ini closingnya amin. Ini tadi tentang uji sugestibilitas. Mau nanya Bu, Ya, silahkan. kita tadi kalau secara offline ya, kalau secara online bagaimana? Kalau secara offline itu juga kita bisa gunakan teknik ini. Gitu. Misalkan kita ngobrol dulu dengan calon klien, misalkan kita ngobrol dulu, kemudian ya bangun koneksi dulu. Jangan langsung tiba-tiba kita langsung tawarkan produk. Jadi kira-kira seperti itu ya Bu. Ibu ini. Mungkin izin saya lanjutkan ya. Baik, selanjutnya adalah kita kenalan dulu dengan 4 level customer kita. Untuk melakukan selling, kita harus memahami siapa customer kita. Customer kita itu termasuk dalam kategori yang mana? Nah, di sini ada 4 level customer dalam fitness selling. Nah, yang pertama adalah suspek. Suspek adalah calon klien. Calon klien, calon pembeli kita. Jadi kita sasarannya kemana? Nah, ini baru suspek. Orang-orang yang kira-kira membutuhkan produk atau jasa kita. Kemudian yang kedua adalah common customer. Nah, siapa sih common customer ini? Common customer ini adalah pembeli yang hanya beli sekali tapi nggak mampir lagi. Jadi hanya beli 1 kali tapi nggak datang lagi. Nah, ini biasa pembeli yang cuma lewat, beli oleh-oleh dan sebagainya. Common customer. Nah, yang lebih keren lagi ada yang namanya loyal customer, pembeli setia yang selalu beli produk kita. Pokoknya kita keluarin produk apa, kita jual produk apa, klien ini selalu beli. Loyal customer. Yang lebih keren lagi adalah advocate. Jadi advocate ini adalah customer yang militan. Apa keuntungannya ketika kita mendapatkan klien atau customer yang advocate? Jadi pembeli yang militan ke kita. Yang pertama, mereka bisa jadi marketer gratis kita. Jadi tidak kita gaji pun mereka akan ya memasarkan, oh ternyata beli produk di Ibu A itu bagus loh, pelayanannya baik, produknya berkualitas dan lain sebagainya. Ya. Jadi tanpa kita mengeluarkan biaya promosi, customer kita yang advocate ini bahkan jadi marketing secara langsung, secara alami gitu, tanpa harus kita suruh untuk Ibu nanti posting ya Ibu beli sama saya. Tapi ketika klien kita sudah advocate, customer kita sudah advocate, mereka akan langsung posting, oh iya saya tadi habis beli produk dari Ibu A. Kemudian keuntungan yang kedua, ketika kita diserang, produk kita diserang, maka customer advocate inilah yang akan bela kita. Jadi ada ya pembeli yang akan bela kita mati-matian ketika produk kita diserang. Jadi ada 4 level customer dalam fitness selling. Nah, yang harus kita usahakan adalah membawa suspek ke common customer, kemudian kita maintain. Jadi ada yang namanya hard selling. Hard selling itu yang kita menjual dengan hati. Bukan hanya menjual dengan lisan saja, tapi kita juga menjual dengan hati. Common customer itu beli sekali aja, tapi habis itu dia tidak beli lagi. Nah, dengan hard selling kita bangun hubungan dengan customer tersebut. Jadi kita say hello, jangan lupa save kontak para customer, itu penting. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa follow up lagi ke depannya. Nah, kemudian giring common customer ini ke loyal customer. Supaya apa? Ya, supaya dia beli lagi dan beli lagi. Nah, ketika loyal customer ini di-maintain, maka dia akan menjadi advocate customer. Nah ini, jadi kita beruntung sekali kalau kita punya banyak advocate customer. Setidak-tidaknya kita mengurangi biaya
biaya promosi, karena ada orang-orang yang dengan sukarela itu mempromosikan produk-produk kita. Ini adalah 4 level customer dalam hypnoselling. Kemudian di kelas hypnoselling ini apa saja sih Bapak Ibu yang kita pelajari? Nah, sebenarnya kelas hypnoselling ini seharusnya 1 hari full, karena di sini ada 3 keterampilan yang harus kita pelajari, yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah public speaking for sale tentunya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan hipnosis, yang ketiga adalah kemampuan selling. Nah, jadi memang untuk kelas ini mudah-mudahan nanti kita di IHC akan segera launching kelasnya. Semoga Bapak dan Ibu nanti bisa masuk di kelas hipnoselling, ketemu lagi insya Allah. Kita akan pelajari yang pertama adalah mindset seorang sales. Yang kedua, mengenal audiens dan kebutuhan mereka. Ini yang akan kita pelajari. Kemudian yang ketiga adalah struktur presentasi penjualan yang efektif. Gimana sih caranya kita presentasi yang efektif supaya apa? Supaya nggak ditolak. Nah, caranya bagaimana? Nanti kita bahas lebih lanjut di kelas. Kemudian yang keempat adalah storytelling dalam penjualan. Kita belajar storytelling, bukan mendongeng, tapi kita mengajak. Storytelling ini adalah cara persuasif yang sangat efektif untuk membuat klien atau calon pembeli kita itu jadi deal ke kita. Kemudian yang kelima adalah menjawab pertanyaan dan handling objection secara luas. Nah, kadang-kadang para pembeli itu beli produk kita bukan karena produk kita bagus, benar nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang bukan karena memang butuh, bukan karena memang produk kita bagus, tapi karena apa? Karena nyaman dengan kita. Rasa nyaman ini luar biasa, jadi magnet luar biasa untuk para pembeli ini balik lagi dan balik lagi. Kemudian di poin yang pertama adalah mindset seorang sales. Mindset seorang sales itu bagaimana sih Bapak Ibu? Ketika kita memang sudah memutuskan untuk terjun ke penjualan, ke dunia sales, pasti apa? Pasti kita tiap hari ketemu dengan orang baru, ketemu dengan prospek baru. Dan tidak semua prospek itu nanti deal ke kita. Benar nggak Bapak dan Ibu? Jadi hukum alamnya adalah kalau kita prospek 10 orang, 9 orang menolak, 1 orang closing. Ya. Jadi memang itu hukum alamnya seperti itu. Kalau kita prospek 10 orang, 9 orang menolak, 1 orang berhasil, 1 orang trust kita. Jadi kita harus sudah siap dengan kondisi itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita baru prospek 1 ditolak, 2 ditolak, 3 ditolak, nah, kemudian kita kena mental, kita menyerah, nah itu kita belum memenuhi kuota penolakan kita, kuota untuk kita ditolak. Jadi saya izin sharing satu pengalaman. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan seorang klien yang beliau adalah marketing properti di daerah Tangerang Selatan. Beliau datang ke saya bersama sahabatnya, kemudian beliau bilang, "Bu, saya tolong dong dihipnoterapi." "Kenapa Ibu?" "Saya kayaknya kena mental." "Kenapa kena mental?" "Karena ya akhir-akhir ini saya sering ditolak orang. Akhirnya kalau saya ketemu orang, saya deg-degan." Pernah nggak Bapak dan Ibu mungkin ketika mengalami beberapa hal yang traumatis, kemudian berada di kondisi tersebut, harus berhadapan dengan orang lain, yang ada apa? Yang ada kadang-kadang kita itu tiba-tiba kayak badan meriang, bisa jadi demam panggung, kemudian menggigil, sesak nafas. Nah itu serangan-serangan anxiety. Dan beliau merasakan itu, dan itu sangat mengganggu aktivitas beliau. Bukan hanya aktivitas bekerja, tetapi juga aktivitas di rumah ketika bersama dengan keluarga. Kadang-kadang ketika serangan anxiety kan seringnya dadakan, benar nggak Bu? Seringnya dadakan, tiba-tiba kita nggak kenapa-napa, kita nggak lagi pergi kemana-mana, kita itu tiba-tiba meriang, deg-degan. Kemudian kita tiba-tiba ngerasa nggak enak badan dan lain sebagainya. Serangan anxiety. Beliau bilang ke saya, "Ibu, saya tolong diterapi. Ini sangat mengganggu saya. Saya jadi nggak bisa bekerja." "Oh, oke, baik. Sebelum kita terapi, kita tadi konseling dulu ya." Jadi kita ada kode etik yang harus kita taati ketika kita melakukan sebuah terapi.
Jadi tidak langsung klien itu datang kepada kita, kemudian langsung kita induksi tidur, kemudian kita terapi. Jadi tidak boleh, harus ada prosedur-prosedurnya. Yang pertama tentu saja dengan appointment, mengisi data ya, mengisi data, kemudian setelah itu hadir konseling. Konseling paling tidak ya sekitar 45 menit sampai 1 jam. Supaya apa? Ya supaya kita bisa sekalian pre-talk tadi, supaya kita bisa kenal sama klien kita dan klien kita itu nyaman ke kita. Itu sudah bagian dari trust. Nah selanjutnya ketika kita induksi jadi lebih mudah. Kalau pre-talknya ini kurang lama atau kurang dalam, bisa jadi ya pada saat kita melakukan terapi ini mengalami kesulitan. Akhirnya beliau konseling, dan setelah konseling saya tanyakan, Ibu, mohon maaf untuk bulan ini dan bulan kemarin Ibu prospek berapa klien? Saya sudah prospek 5, kata beliau. Prospek 5 Bu, dan semuanya menolak. Iya, maka dari itu saya sudah prospek 5, saya sudah capek, sudah lelah, 5-5-nya menolak. Nah ternyata akhirnya saya ajak beliau untuk diskusi tadi, Bu. Dan saya juga membawa beliau ke mindset seorang sales. Jadi hukum alamnya Bu, ketika kita menjadi sales di dunia sales, itu adalah ketika kita prospek 10 orang, maka yang 9 nolak, yang closing 1. Nah, kalau Ibu baru prospek 5, jadi masih kurang prospek 5 lagi. Kencengin prospeknya. Yakin nanti walaupun tidak hari ini mungkin minggu depan, kayak lagu ya Bu ya. Kalau nggak hari ini minggu depan atau tahun depan atau 10 tahun 10 tahun ke depan. Tapi ketika seseorang itu sudah pernah berinteraksi dengan kita sudah pernah jalin hubungan, itu adalah aset. Data customer mau dia closing atau tidak, itu adalah sebuah aset. Itu kita maintain terus. Mungkin bukan beliaunya yang beli, tapi bisa jadi apa? Bisa jadi ya saudara beliau, tetangga, kawan, saudara mungkin, dan lain sebagainya. Jadi database itu adalah sebuah aset. Nah, ini tadi mental seorang, mindset seorang sales. Nah, kita kenal dengan lingkaran ini. Ini bisa jadi lingkaran malaikat, bisa jadi lingkaran setan. Nah, di sini ada yang pertama adalah keyakinan. Keyakinan melahirkan apa? Tindakan. Tindakan melahirkan potensi. Potensi melahirkan hasil. Hasil ini berawal dari keyakinan dan menghasilkan sebuah keyakinan. Kalau kita sudah pernah berhasil, kita sudah pernah closing 1 klien, akhirnya apa? Kita lebih pede. Benar nggak Bapak Ibu? Pedenya kita itu adalah sebuah keyakinan bahwa kemarin saja bisa closing, masa sekarang enggak? Iya. Iya. Ini bisa jadi lingkaran setan, bisa jadi lingkaran malaikat. Lingkaran setannya adalah kalau keyakinan kita nggak yakin. Kita nggak yakin, aduh kayaknya saya nggak yakin deh bulan ini bisa closing, kayaknya saya nggak yakin deh bulan ini bisa achieve dan lain sebagainya. Bulan ini bisa menjual ini. Akhirnya melahirkan apa Bapak Ibu? Tindakan. Tindakannya apa? Apa yang kita ucapkan ini akan mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita yang sering kata-kata yang sering kita ucapkan, akhirnya apa? Direkam oleh alam bawah sadar kita. Nah, alam bawah sadar kita kemarin di L1 Bapak dan Ibu itu mempengaruhi 88% hidup kita dan apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi keyakinan yang positif akan melahirkan sebuah tindakan yang positif atas perintah otak bawah sadar. Tindakan yang positif ini kita yakin mau achieve akan melahirkan apa? Tindakan yang positif adalah semangat. Kita semangat prospek lagi, ketemu orang lagi, berangkat kerja lebih pagi lagi, lebih rajin lagi, effortnya dibesarin lagi. Akhirnya menghasilkan apa? Potensi. Melahirkan potensi yang luar biasa. Yang tadinya kita terjebak di lingkaran setan, kita nggak yakin bulan ini kita bisa dapat, kita nggak yakin bulan ini kita bisa achieve dan lain sebagainya. Ketidakyakinan kita itu berarti apa Bapak Ibu? Iya,
Kebimbangan. Berarti apa? Berarti kita tidak iman. Kita lupa kalau kita tuh punya Tuhan. Benar nggak Bu? Kita lupa kalau kita tuh punya Tuhan. Jangankan untuk kasih rezeki kita, untuk buat closing kita, untuk mengatur setiap detik nafas kita, setiap mili aliran darah kita, setiap detak jantung kita, dan semua yang ada di alam semesta ini, Tuhan bisa. Apalagi cuma mengatur closing enggaknya kita, itu sangat kecil. Nah ini, ketika kita yakin iman kita kuat, kita punya Tuhan, maka keyakinan itu akan menghasilkan energi semangat yang luar biasa, energi yang melahirkan vibrasi dalam diri kita, vibrasi dalam tubuh kita, vibrasi yang positif akan menarik sebagai sebuah magnet, menarik semua kebaikan di alam semesta ini hadir dalam kehidupan kita. Tadi seperti yang disampaikan oleh Master Bambul, LOA tadi. Jadi itu adalah sebuah keyakinan, melahirkan sebuah energi positif yang luar biasa, menarik semua kebaikan di alam semesta ini, semua keberlimpahan di alam semesta ini hadir dalam kehidupan kita. Itu kalau energinya positif, keyakinannya positif, jadinya lingkaran manusia. Kalau keyakinannya negatif, akhirnya apa? Yaitu tadi, Tuhan itu ngasih sesuai prasangka kita. Kalau kita berprasangka nggak aja, nggak dapat, ya udah Tuhan kasih itu. Padahal tadinya Tuhan mau kasih lebih, tapi karena kitanya nggak iman, karena kitanya nggak percaya Tuhan bakalan kasih, akhirnya apa ya, dikasihnya sesuai prasangka kita. Kemudian tindakan melahirkan potensi, potensi melahirkan hasil, hasil melahirkan dan berasal dari keyakinan. Ini harus kita miliki mindset ini sebagai seorang sales. Bukan hanya sales, sebagai kita manusia yang kita sering berinteraksi sosial, kita terapkan ini juga, prinsip ini. Kemudian mindset selanjutnya adalah Anda adalah wajah perusahaan. Selama ini kadang-kadang kita itu malu, benar nggak Bu? Pekerjaannya apa Bu? Saya marketing. Pekerjaannya apa Bu? Saya sales. Nah, kenapa harus malu gitu? Karena apa? Karena marketing, sales itu adalah darahnya perusahaan. Adalah nadinya perusahaan. Perusahaan nggak bakalan jalan kalau nggak ada sales, nggak ada marketing. Jadi berbanggalah kita ketika kita berprofesi sebagai marketing atau sales, dan berbanggalah kita ketika kita punya produk kita untuk dijual, walaupun produk itu sangat sederhana. Misalkan saya malu Bu, kenapa? Saya hanya jualan jamu. Loh, itu bagus. Kenapa harus malu? Jamu itu bagus, itu menyehatkan, itu sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sakit. Kenapa harus malu? Kita jualan jamu itu adalah bisa jadi penolong untuk orang-orang yang sakit. Kita nggak perlu malu. Kalau ditanya jualan apa? Jualan air. Aqua itu jualannya apa Bu? Air. Tapi Aqua bisa menjadi perusahaan yang sangat besar. Karena apa? Mereka bangga dengan apa yang mereka jual. Jadi kita jualan apapun, selama itu halal, jangan pernah malu. Kita adalah wajah dari perusahaan. Nah, kembali ke mindset ini. Seorang sales, seorang marketing, wajah dari perusahaan. Karena kita adalah wajah dari perusahaan, maka kita harus apa Bapak Ibu? Kita harus menjadi wajah yang layak untuk dilihat. Iya, wajah yang pantas untuk dilihat. Kita adalah etalasenya perusahaan, betul? Iya, betul. Jadi orang melihat perusahaan kita seperti apa, itu melihat salesnya dulu. Sebesar apapun perusahaan, kalau salesnya berantakan, ya pasti akhirnya itu tadi, akhirnya tidak sepertinya ini tidak profesional perusahaannya. Karena apa? Karena salesnya saja berantakan. Maka kita sebagai wajah dari perusahaan, usahakan seorang sales, marketing, ataupun mungkin kita yang entrepreneur selalu tampil rapi, selalu tampil ya rapi, good looking, walaupun kadang-kadang belum good rekening, tapi setidaknya kita
sudah good looking ini nanti yang akan membawa kita kepada good iya, akan ngikutin Bu. Kalau kita good looking, good attitude. Yang penting good looking ya. Iya, good looking, good attitude, good iman, good takwa. Nah, ini kalau sedikit saya sharing untuk kalau kita teman-teman muslim. Jadi nenek saya itu berpesan kepada kami, anak dan cucunya, ada 3 bekal yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah takwa, yang ketiga adalah sabar. Dan ternyata ini maknanya dalam Bapak Ibu. Iya, dalam sekali. Iman, takwa, dan sabar. Kalau kita punya iman, kita akan jadi orang yang kuat. Kuat secara fisik, kuat secara mental, kuat secara finansial. Karena apa? Orang beriman itu nggak gampang menyerah. Never give up. Karena punya apa? Punya iman, percaya sama Tuhan, kasih rezeki. Nah, buktinya Tuhan jamin rezeki kita itu apa Bapak Ibu? Buktinya adalah kita masih bisa hidup sampai saat ini. Bapak dan Ibu boleh angkat tangannya, tangan kanannya, letakkan di bawah hidung. Masih ada anginnya nggak? Masih dong. Itu rezeki. Itu rezeki dari Tuhan. Iya. Kenapa? Karena nggak semua orang dikasih nafas gratis. Kita lihat, mungkin ada saudara kita, teman-teman kita di rumah sakit, mereka dapat nafas kadang-kadang itu nggak gratis, harus bayar oksigen dan sebagainya. Kita saat ini masih hidup, masih dikasih nafas gratis, itu rezeki. Bukti bahwa Tuhan masih jaga rezeki kita. Tinggal kita mau nggak ngejemput rezeki itu, ngejemput rezeki yang lebih banyak lagi. Iya betul. Untuk self reminder kita, anchor, jadi anchor ya Bu ya. Ketika kita sedang terpuruk, anchornya kita apa? Lalu tangan di bawah hidung. Alhamdulillah, Tuhan pasti kasih saya rezeki. Berarti saya harus jemput rezeki saya yang lebih banyak lagi. Kembali ya Bapak dan Ibu, khawatir terlalu malam. Iya sih. Nah, kemudian kita kembali ke pola minggu lagi. Oh iya, ini malam minggu ya, kita malam mingguan di Asyana. Kita ketemu di bengkel ya. Iya. Kita lanjut ke pola pikir yang wajib dimiliki oleh sales. Nah, tadi adalah mindset. Mindset sales itu ya itu tadi. Never give up, pantang menyerah, kita punya iman, punya takwa, punya sabar. Kemudian selanjutnya pola pikir yang wajib dimiliki sales. Kehidupan kita itu ternyata dipengaruhi sama apa? Sama mindset kita. Kalau kita tadi mindsetnya positif, maka vibrasi kita juga positif. Vibrasi yang positif akan menarik hal-hal baik di alam semesta ini hadir dalam kehidupan kita. Vibrasi yang negatif maka akan menarik hal-hal negatif juga hadir dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lagi negatif, lagi murung, lagi bad mood, yang hadir apa Bu? Orang-orang toksik. Tapi kalau mindset kita positif, yang hadir apa? Yang hadir orang-orang positif. Karena apa? Kita sebagai magnetnya. Pola pikir yang wajib dimiliki oleh seorang sales. Yang pertama adalah stay hungry, stay foolish. Apa artinya stay hungry, stay foolish? Kalau artinya dalam bahasa Inggris ya, selalu apa? Selalu bego gitu. Masa bodoh. Artinya sesungguhnya adalah selalu lapar. Selalu lapar dengan apa? Ya kalau kita sudah target, kita cari target yang lebih banyak lagi. Artinya apa? Kita nggak pernah kenyang, kita lapar terus. Kalau sekarang udah dapat 2, besok 3. Kalau besok dapat 3, besok 5, 10 dan seterusnya. Stay hungry. Supaya apa? Kita yang selalu optimis, selalu bertumbuh. Kalau kita stagnan aja, kita nggak stay hungry, maka kita berhenti bertumbuh. Ya segitu-gitu aja. Iya, gerak di tempat aja. Kita jalan di tempat aja, nggak maju-maju. Tapi dengan stay hungry, kita selalu lapar, kita selalu pengen coba hal baru. Belajar lagi, belajar terus dan terus belajar. Investasi, kita setiap bulan investasi. Investasi ke apa? Investasi ke leher ke atas. Karena apa? Ya dengan kita merubah mindset, dengan pikiran kita yang lebih maju, maka keberlimpahan ini juga akan datang ke kehidupan kita. Circle-nya kita juga akan berkembang, nggak begitu-begitu saja. Maka tetaplah jadi stay
masa bodoh saja, cuek saja, apapun yang terjadi, apapun yang dikatakan orang kepada kita, apapun anggapan orang kepada kita masa bodoh. Yang penting apa? Kita berada di koridor yang benar, kita berada di jalan yang benar. Kita nggak jualan sesuatu yang haram, kita nggak jualan sesuatu yang dilarang oleh pemerintah dan agama. Kita jual sesuatu yang halal. Maka orang mau mencibir kita, nggak apa-apa, it's okay. Kita dicibir, misalkan cuma jualan ini. Nah, aku cuma jualan air, bisa jadi apa? Bisa jadi perusahaannya sangat besar, kekayaannya luar biasa. Jadi stay hungry, stay foolish. Dan di sini kita nanti akan kepentok yang namanya limiting belief dan empowering belief. Limiting beliefnya apa? Bapak dan Ibu, stay hungry. Jadi kita terkesan rakus. Itu menurut apa? Kadang-kadang ya menurut pemikiran sendiri, kadang-kadang menurut pemikiran orang lain. Kita merasa, kok saya terlalu rakus ya. Ya itu menjadi limiting belief kita. Padahal sah-sah saja gitu. Tuhan aja membolehkan kok kita ngejar dunia. Kita boleh nggak Bapak Ibu ngejar dunia di agama manapun? Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Kita boleh nggak ngejar dunia? Boleh. Asalkan apa? Kita mengejar dunia itu untuk value akhirat, untuk kebaikan, gitu, untuk banyak nolongin orang, untuk beramal dan lain sebagainya. Beramal itu butuh modal nggak Bapak Ibu? Butuh. Gitu. Kita misalkan yang muslim mau ibadah haji umrah butuh modal nggak Bapak Ibu? Butuh. Iya. Iya. Harus balance. Jadi kita harus balance antara kita ngejar dunia sama ngejar akhirat. Itu jadi kayak pengajian ya Bapak Ibu. Iya, kita di sini diskusi santai. Iya. Jadi stay hungry supaya apa? Supaya kita terus bertumbuh. Stay foolish supaya apa? Supaya kita unbreakable. Gak gampang kita itu dipatahin orang. Mau orang ngomong apa kita cuek. Nah, kemudian pola pikir selanjutnya adalah muka tebal, muka hitam. Apa nih? Apa nih artinya Bapak Ibu? Muka tebal, muka hitam. Semakin ditolak semakin Iya, semakin ditolak semakin semangat. Iya, sampai bosan. Iya, sampai beli. Iya, jadi muka tebal, muka hitam. Jadi seorang sales, pola pikir seorang sales ini harus punya ini. Kita harus bermuka tebal. Artinya apa? Gak pemalu. Karena apa? Karena hidup ini kita nggak cukup dengan modal malu gitu. Malu itu nggak bisa mencukupi kebutuhan kita. Makanya ya ini kita harus muka tebal, muka hitam. Ditolak sekali masih ada minggu depan. Jadi kita evaluasi. Kenapa kita ditolak? Kita evaluasi. Jadikan itu sebagai pelajaran. Kalau yang lain bilang itu sebuah luka, sebuah trauma, seperti tadi klien saya ditolak 5 kali itu sebagai luka, sebagai trauma. Sejati menyebut itu sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Sukses yang tertunda. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Dalam kamu seorang sales itu nggak kenal kata gagal. Yang ada adalah apa? Belajar dan berproses. Sekarang mungkin belum berhasil, tapi kita harus belajar, harus berproses lagi. Perbaiki sistemnya, perbaiki caranya, perbaiki pendekatannya. Bisa jadi apa? Bisa jadi tadi kita lupa uji sugestibilitas. Datang prospek, tiba-tiba kita salaman, kita ngeluarin proposal. Udah kita diusir. Diusir secara halus, mohon maaf saya ada rapat, besok lagi silakan datang. Biasanya seperti itu. Iya, kalau kita mau prospek orang itu bisa berkali-kali ya. Artinya dalam waktu yang agak berbeda. Iya. Nah, jadi kita nggak langsung nawarkan produk, tapi berkali-kali kita kayak silaturahim gitu. Iya, betul. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat Bapak dan Ibu. Kita harus jaga harga diri kita sebagai seorang sales. Kalau di Muslim itu jaga marwah. Jangan sampai kita terlihat sebagai yang membutuhkan.
Gitu. Seorang sales ini jadilah kita sebagai problem solving untuk klien kita, untuk customer kita. Jangan tempatkan diri kita itu di bawah. Jangan sampai kita, tolong dong Bu, beli produk saya. Tolong dong Bu, tolongin saya. Iya. Sorry, saya mau sharing. Saya kan dari bawah juga nih, dari satu sniper. Tadi kan mungkin lah, tadi filosofi muslim ya. Nah, sementara kita kan di lapangan ini targetnya dia pesan membeli itu apa sih faktornya? Faktor dia beli 80% kan kasihan. Nah, 20% kalau karena nanti ketika udah ketergantungan tertarik tuh dia kasihan tuh kemana aja sih, pergi-pergi gitu kan Pak di lapangannya gitu ya. Atau saya menawarkan suatu produk ke customer, awalnya kan kita ditolak segala macam, datang berulang kali, akhirnya kasihan tuh, beli juga, begitu jadi butuh. Lu kemana sih kan bisa sini? Nah, Jadi kangen. jadi kangen, jadi butuh. Iya. Kalau Pak silakan. Iya. Terima kasih Pak Dedi ya. Pak Jimmy. Oh, Pak Jimmy. Dia kecil. Terima kasih Pak Jimmy untuk insight positifnya. Tepuk tangan untuk Pak Jimmy. Jadi begini Bapak dan Ibu. Tadi akhirnya apa? Akhirnya pembeli jadi kasihan. Tapi sebagai seorang sales, kita rubah rasa kasihan itu menjadi sebuah kebutuhan. Jangan sampai dia kasihan sama kita. Jangan dia beli karena kasihan sama kita. Harga diri kita turun. Jadikan kita sebagai problem solving-nya. Nah, nanti kita bahas di slide selanjutnya ya, Bapak Ibu. Mohon izin saya teruskan ini dulu. Muka tebal, muka hitam. Tadi kita sudah paham ya Bu. Berarti sebagai seorang sales kita harus tahan banting. Jadi ibaratnya sebuah bola bekel dibanting semakin keras, mantulnya semakin tinggi. Itulah sales. Kemudian yang ketiga, pola pikir yang wajib kita miliki sebagai seorang sales atau seorang entrepreneur adalah one shoot, one kill. Iya. Ya, one shoot, one kill. Kita punya target. Nah, usahakan dia bisa kena sama kita. Dia bisa trust ke kita. Dengan cara apa? Tadi ada teknik di awal, teknik passingnya bagaimana, say hello-nya kita bagaimana, ajak dia ke kondisi trust-nya bagaimana. Kita gunakan itu. Kalau ya, dalam marketing. biasanya kalau untuk telemarketing kita tanyakan kabar dulu. Kalau misalkan kita telepon, kemudian kita langsung, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya ada sebuah produk. Itu, oh mohon maaf saya sedang sibuk. Pasti jawabnya seperti itu. Jadi kita ajak untuk ngobrol dulu. Ya Bapak dan Ibu sehat, semoga saya selalu senantiasa dalam lindungan Allah. Mohon izin Bapak dan Ibu, jika ada keluarga waktu, saya mohon izin untuk memperkenalkan produk saya. Jadi tidak langsung kita to the point untuk jualan ke customer kita. Ini juga ya kalau misalkan dia sedang tidak mau, berarti pada saat itu apa? Critical areanya sedang aktif. Ya, kita coba lagi next time. Ya. Ketika critical areanya sedang sangat aktif, kita paksa seperti apapun, akhirnya apa? Kita terlalu maksa. Nah ini nanti di slide selanjutnya ada Bapak dan Ibu. Kalau itu salah satu kesalahan pada saat kita presentasi penjualan, kita terlalu maksa klien atau pembeli untuk beli produk kita. Akhirnya apa? Ya akhirnya dia jadi resisten. Critical areanya tambah tebal. Tadi shoot, one kill. Kemudian 4 teknik yang harus dikuasai dalam sales. Apa saja? Yang pertama teknik storytelling. Storytelling, kok kayaknya kita dongeng ya? Ini bukan dongeng Bapak Ibu. Ini adalah salah satu teknik yang efektif juga untuk mengajak klien kita trust pada kita dengan storytelling. Kita bercerita. Kenapa dengan storytelling? Ada yang tahu mungkin Bapak dan Ibu? Ada yang mau sharing? Kenapa dengan storytelling? Dengan cerita. Karena kalau kita sajikan teori, otomatis otak manusia itu akan mengkritisi itu. Masa iya sih? Filter areanya akan
aktif. Masa iya sih kalau kita sajikan dalam bentuk teori? Tapi kalau cerita, storytelling, dongeng, itu nggak bisa dikritisi, nggak bisa ditolak, karena itu adalah cerita dari kehidupan orang lain. Misalkan nih, dulu mungkin kita pada waktu masih kecil orang tua kita sering dongeng. Pada zaman dahulu, mama nanti mah. Zaman dahulunya kapan? Pada zaman dahulu, hiduplah seorang kancil dan seorang misalkan seperti itu. Itu adalah storytelling, nggak bisa dikritisi. Kenapa sih mah harus kancil? Kan kita nggak bilang begitu. Kita dengerin aja. Oh iya, cerita kancil atau cerita misalkan Cinderella dan lain sebagainya. Terus storytelling itu lebih masuk ke kita. Begitu pun juga dengan penjualan. Iya, diterima alam bawah sadar dan akhirnya tidak dikritisi. Misalkan saya jadi teringat, mohon izin sharing ya kepada Ibu. Mohon izin tadi sampai jam berapa kita? Jam Jadi kita sudah ngasih Ya, jam 12 sudah. Gak apa-apa, saya pulang pagi. Bencok semua. Terima kasih. Sepakat jam 12 sepakat. Kita kembali lagi ya Bapak Ibu ke 4 teknik yang harus dikuasai dalam sales. Yang pertama tadi storytelling, izin sharing, salah satu storytelling yang menurut saya ini sangat efektif. Sahabat saya pada waktu itu kebetulan beliau jalan-jalan ke Thailand. Nah, kemudian beliau dibawa oleh tour guide-nya ke salah satu tempat penjualan yang oleh-oleh dan lain sebagainya di situ. Di tempat tersebut itu dijual segala macam olahan ular. Nah, kalau kita kan nggak butuh ya, melihat ularnya saja sudah ngeri, sudah geli, sudah takut ya. Di situ semua olahan ular ada di situ, dari mulai tas, sepatu, kapsul ular, empedu ular, kemudian ya semuanya berasal dari ular. Nah, kalau kita disuguhi seperti itu, pastikan kita tidak butuh, benar nggak Bapak? Iya. Nah, di situ ada obat-obatan juga dari empedu ular. Nah, kemudian pada saat itu salesnya ini walaupun orang Thailand tapi bisa bahasa Indonesia, fasih bahasa Indonesia. Nah, beliau presentasinya bagus, cara jualnya itu bagus, nggak maksa, nggak memohon, nggak menurunkan harga dirinya. Gitu. Jadi beliau memulai dengan storytelling. Selamat siang Bapak dan Ibu, saya ingin menanyakan kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu ketika bepergian apalagi ke sini pasti menghabiskan uang berjuta-juta, bukan? Menghasilkan uang berjuta-juta kan Bapak dan Ibu? Iya. Nah, itu sudah passing tadi ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa menghabiskan uang berjuta-juta untuk hanya sekedar jalan-jalan. Nah, tapi apakah Bapak dan Ibu mau menghabiskan uang berjuta-juta untuk memelihara kesehatan Bapak dan Ibu? Akhirnya semuanya terdiam. Yang tadinya nggak butuh, akhirnya mikir. Kita diajak mikir. Kita diajak untuk yang tadi. Kita diajak untuk menciptakan kebutuhan kita. Nah, saya ingin bercerita Bapak dan Ibu. Beliau meneruskan ceritanya. Saya ingin bercerita Bapak dan Ibu. Bulan yang lalu, saya kedatangan pembeli juga dari Indonesia. Beliau mantan pejabat di Jakarta. Beliau datang bersama keluarganya, tapi beliau pakai kursi roda. Beliau bilang ke saya, Bu, saya ini mantan pejabat, uang saya banyak, kakak saya banyak. Tetapi saya sedih sekali, karena apa? Semuanya itu tidak bisa saya nikmati. Karena apa? Saya berada di kursi ini. Dari pengalaman itu, Bapak dan Ibu, betapa pentingnya kita menjaga kesehatan. Betapa pentingnya kita memelihara kesehatan. Nah, mulai tuh beliau masuk ke dalam sellingnya. Di sini kami punya beberapa produk yang sangat luar biasa. Salah satunya empedu ular dan lain-lain, bla bla bla. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Yang beli banyak.
Yang tadinya orang datang ke situ beli, lihat ular, iya, akhirnya jadi apa? Jadi butuh gara-gara storytelling. Jadi storytelling ini adalah salah satu teknik yang sangat ampuh Bapak Ibu. Karena apa? Nggak bisa dikritisi. Karena itu tadi kan cerita nyata, apalagi cerita nyata. Pengalamannya beliau punya klien dari Indonesia, mantan pejabat yang sakit ke sana pakai kursi roda. Tidak bisa dikritisi. Ya saya nggak lagi jualan kudu ular ya Bu. Itu obat. Iya, obat ya, betul. Jadi menciptakan kebutuhan. Dan ini menurut saya adalah teknik selling yang keren. Kemudian yang kedua adalah teknik imagine. Nah, bayangkan. Kita ngajak klien kita, calon customer kita untuk membayangkan. Saya jadi ingat nih Bapak Ibu, izin sharing lagi ya Bu. Tapi aman tidak sampai jam 12? Iya. Jadi iya. Jadi pada waktu itu saya dan suami mau beli AC. Nah, di situ ada banyak para SPG ya, Bapak Ibu. Tapi SPG ini keren menurut saya. Karena apa? Dia paham 4 teknik penjualan yang harus dikuasai dalam sales. Nah, beliau menggunakan teknik ini, imagine. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah beliau mendekati saya dan suami saya, kemudian beliau bilang, Bapak dan Ibu, bayangkan, kan kita lagi cari AC. AC ini ada di rumah Bapak dan Ibu. Saat ini Bapak Ibu duduk di kursi ini, kebetulan di situ ada kursi. Kemudian AC-nya berada di sebelah sini. Rasakan Bu, betapa sejuknya, nyamannya kalau Ibu beli AC ini. Akhirnya apa? Akhirnya saya sama suami kebawa tuh kena hypnoselling-nya dia. Karena kita juga paham hypnoselling, tapi menurut saya beliau keren. Dan memang kita sedang butuh AC. Saya lagi butuh AC tersebut. Dan beliau setelah mengajak kita berimagine tadi, akhirnya baru mengeluarkan. Ini spesifikasinya demikian Bu, low watt, harganya murah, mereknya ini, dan lain sebagainya. Dan itu memenuhi kriteria yang sedang kita cari. Nah, jadi teknik imagine. Nah, ini juga misalkan di ketika seseorang mau membeli mobil. Kalau mau membeli mobil itu kan biasanya test drive. Nah, biasanya para sales ketika kliennya test drive itu dampingin nggak? Dampingin. Kalau nggak didampingin dibawa kabur. Bener nggak Bu? Bercanda. Ya. Jadi didampingi. Kemudian sales ini pasti bilang, nah bayangkan nih bapak naik mobil ini, terus kemudian di sini ada istri bapak, di belakang ada anak-anak bapak, bahagia sekali anak istri bapak dibawa jalan-jalan pakai mobil ini pak. Mobil ini memenuhi kriteria untuk keluarga dan lain sebagainya. Masuk, pasti akhirnya apa? Beli. Nah, walaupun belinya nyicil, berusaha untuk mendapatkan itu tadi produk yang dijual dengan cara imajinasi. Ini teknik yang kedua. Kemudian teknik yang ketiga adalah teknik testimonial. Nah, testimonial ini juga salah satu teknik ujaran. Karena apa? Di zaman sekarang orang butuh bukti, bukan cuma janji. Orang butuh bukti. Kita iya, kita nggak lagi kampanye ya Bu. Iya. Jadi iya betul. Jadi kita kasih bukti, testimonial misalkan. Kenapa testimonial ini efektif Bapak Ibu? Karena testimonial ini pasti kita minta dari orang-orang yang sudah puas dengan produk atau jasa kita, betul nggak Bu? Yang mungkin kita testimonial ini nyari orang yang nggak puas. Bapak dan Ibu, terima kasih sebelumnya karena Bapak dan Ibu sudah komplain tidak puas dengan produk kami minta testimonial. Kan nggak mungkin. Testimonial itu pasti kita mintakan dari orang yang sudah puas dengan produk dan jasa kita. Akhirnya apa? Testimonial ini adalah testimonial yang positif. Dan ini sangat mempengaruhi penjualan kita. Jadi bukti bahwa produk kita, jasa kita itu bagus dan berkualitas. Oke. Kemudian yang keempat, di sini kita kenal dengan namanya HPL. Ini bukan mau lahiran ya Bu, HPL, Hypnotic Persuasion Language. Nah, apa itu Hypnotic Persuasion Language? Nah, kebanyakan dari kita
ya secara alamiah manusia itu suka dengan kata-kata gratis, benar nggak Bapak Ibu? Dengan kalimat bahasa gratis, buy one get one free, misalkan. Kemudian beli ini dapat hadiah ini. Nah itu adalah HPL, Hypnotic Persuasion Language, dengan bahasa kita. Padahal ya sebenarnya kita nggak lagi ngasih gratisan, harganya aja yang kita tinggiin, bener nggak Bapak Ibu? Misalkan harganya 10.000, kita mau kasih, kita mau kasih efek HPL, Hypnotic Persuasion Language. Akhirnya apa, yang 10.000 itu tadi harganya kita naikin jadi 50.000, lebih mahal sebenarnya. Tapi kemudian diberikan HPL-nya Hypnotic Persuasion Language dengan kata-kata buy one get one free. Kira-kira pada beli nggak Bapak Ibu? Beli. Dan teman iya. Jadi ini kita sering jadi korbannya, benar nggak Bapak Ibu? Kalau kita Laki-laki biasanya. iya laki-laki ya. Kalau kita misalkan jalan-jalan ke mall, kita lagi jalan-jalan ke mall, kemudian di mall itu ada buy one get one free. Akhirnya apa? Kita mampir, minimal kita lihat. Dan ketika kita lihat, kita itu lagi dalam kondisi trust. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita nggak benar-benar gunakan alam sadar kita, bisa kena kita. Makanya baca ya Bismillah. Iya betul. La haula wala quwwata illa billah. Iya. Supaya terjaga ya dari keinginan untuk jadi HPL Hypnotic Persuasion Language. Pas saya nyampein di kantor aja udah ganti subbagian. Karena Pak Salman, saya nyampein di Pak Contohnya ini Salman. banyak sekali Bapak dan Ibu, tapi kalau saya jabarkan satu persatu sepertinya ya waktunya nanti pas jam 1 malam. Jadi mudah-mudahan nanti kelas ini segera rilis, mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa lagi di kelas Hypno Selling selanjutnya. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada namanya kunci untuk bisa membangun cinta. Ini bisa digunakan untuk selling, bisa digunakan untuk hubungan intrapersonal, bisa digunakan untuk hubungan sosial, keluarga dan lain sebagainya. Jadi ini bisa berlaku umum ya Bapak Ibu. Tapi karena pembahasan kita ini adalah hypno selling, maka kita berfokus ke selling. Di sini berinteraksi dengan target market Anda. Kenapa kita harus berinteraksi? Kalau kita nggak berinteraksi, kita nggak kenal sama orang. Kalau kita nggak berinteraksi, kita nggak ada relasi. Kalau kita nggak ada relasi, kita nggak punya target market. Kalau kita nggak punya target market, nggak ada penjualan. Nggak ada penjualan artinya apa? Bisnis hancur. Nah ini tadi. Jadi relasinya begitu. Berinteraksi dengan target market Anda. Cari target market yang kira-kira butuh produk kita, butuh jasa kita, butuh kita. Misalnya. Cari target market yang memang membutuhkan. Kemudian di list, jadikan itu sebagai database. Database ini berharga, Bapak Ibu. Kalau kita follow up, bisa jadi cuan, bisa jadi keuntungan atau bisa jadi sebuah target penjualan. Nah, kemudian yang kedua adalah tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang kompeten. Nah, penting itu Bapak Ibu, kompeten. Saya jadi terhipnotis sama Pak Jimmy. Iya. Tunjukkan kita adalah orang yang kompeten. Dengan apa? Ya dengan kita memberikan kesan yang baik. Kita memberikan kesan yang baik. Kita wajah dari perusahaan. Tampillah dengan rapi, good looking minimal. Kemudian kita tampil bersih. Dan kemudian tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang kompeten. Ini bisa dengan sharing, dengan storytelling tadi. Dengan cara apa? Ya kita menceritakan pengalaman kita. Bapak dan Ibu, pada waktu saya melakukan penjualan di perusahaan A misalkan. Nah di sini kan orang akan mendengarkan, oh berarti Bapak dan Ibu ini adalah orang yang kompeten, pernah goal di perusahaan tersebut. Misalkan ya kita bisa menceritakan hal-hal yang lain. Tapi ada hal yang perlu kita ingat di sini, jangan sampai kita berlebihan, karena orang itu tidak suka dengan orang yang terlalu superior. Iya, nggak suka orang yang terlalu menonjolkan dirinya. Iya. Ya kita menunjukkan kompetensi saja, tapi sewajarnya sesuai dengan porsinya. Supaya apa? Supaya orang nggak ilfil dengan kita. Nah,
Kemudian jangan tergoda untuk jualan di awal interaksi. Dan itu tadi, kalau kita baru ketemu orang pertama kali, kita jualan, orangnya langsung denial. Akhirnya apa, ngejauhin kita. Waduh, saya kalau ketemu ibu A, ini kayaknya ibu ini mau jualan ini. Saya kalau ketemu ibu A, wah ibu A ini adalah ya marketing ini. Jadi jangan tergoda untuk jualan di awal. Yang harus kita lakukan adalah apa? Itu tadi, passing. Kita bangun koneksi buat klien kita, buat nasabah kita, atau lawan bicara kita itu jadi nyaman. Nah, dengan apa? Jadi ada tekniknya Bapak Ibu. Dengan ketulusan. Kita sebagai sales, ini kita adalah problem solving. Tulus kita jadi problem solvernya klien kita. Bukan karena kita semata-mata mencari keuntungan kita aja. Misal kita jual suatu barang, kita tahu nih keburukannya, tapi kita nggak sebutin keburukannya. Maksudnya keburukan yang akan merugikan klien kita. Misalkan ini barang reject, kita nggak cerita ini barang reject. Kita cuma mengejar target kita supaya barang ini cepat terjual. Akhirnya apa? Akhirnya klien kita menjadi kecewa. Dan akhirnya itu tadi jadi common customer, beli sekali gak balik-balik lagi. Karena apa? Karena kecewa. Nah ini caranya adalah tunjukkan bahwa kita ini sebagai problem solver mereka, dan lakukan itu dengan tulus. Energi ketulusan ini akan menyentuh hati siapapun lawan bicara kita. Entah itu kita dalam sales, entah itu kita dalam komunikasi intrapersonal, dengan kita komunikasi sosial. Kalau kita tulus, orang juga akan tersentuh hatinya. Entah dia akan beli produk kita atau tidak, entah dia akan dekat sama kita atau tidak, tapi setidaknya hatinya sudah tergetar. Ini adalah vibrasi. Vibrasi ketulusan itu akan membuat seseorang itu bervalue. Nah ini, vibrasi ketulusan akan membuat seseorang itu bervalue. Value-nya apa? Oh, ternyata si A adalah orang yang baik, orang yang bisa dipercaya. Itu value kita yang harus kita jaga. Nah itu tercipta dengan apa? Dari ketulusan kita tadi. Ternyata hal yang simple itu efeknya sangat besar. Kemudian selanjutnya, fokus jadi orang yang bermanfaat bagi mereka. Kita fokus jadi orang yang bermanfaat bagi mereka. Kita bukan jadi orang yang toksin. Kita kasih manfaat. Nah, kenapa kita fokus kasih manfaat? Karena manusia itu fitrahnya kalau dia mendapatkan manfaat dari sesuatu, maka dia akan mendekat. Nah, kalau kita fokus memberikan manfaat, jadi orang yang bermanfaat bagi mereka, mereka akan dekat kita tanpa harus kita ngejar-ngejar mereka. Contoh, nanti Bapak dan Ibu ya di sini pasti sudah L1, mungkin banyaknya L2, bahkan mau L3 ya Bapak dan Ibu. Dan di sini nanti setelah L2, Bapak dan Ibu bisa membuka klinik hipnoterapi. Boleh. Ya, boleh. Tapi nanti kita harus mengurus SPPT dulu, mengurus izin supaya apa? Supaya prakteknya kita itu legal. Artinya ketika nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan, kita tidak melanggar hukum karena kita berpraktek secara legal. Nah, misalkan nih, Bapak dan Ibu nanti akan membuka klinik hipnoterapi. Nah, di sini yang harus kita lakukan untuk marketingnya kita, pertama jangan fokus ke cuan dulu, jangan fokus ke kita mau chip target dulu, mau balik modal dulu. Kita kan di sini investasi nih Bu, investasi berjuta-juta bahkan puluhan juta mungkin ya. Nah, kita pikiran kita, wah pokoknya saya harus balik modal dulu nih, udah investasi pelatihan saya harus balik modal dulu. Kalau kita berpikirnya seperti itu, kita sulit dapat klien. Karena apa ya, kita yang dipikirkan duit. Nah, sekarang kita fokus dulu jadi orang yang bermanfaat bagi mereka. Kita sering sharing, closing. Nah itu rumusnya. Sering sharing nanti jadi closing. Kalau kita nggak pernah sharing, tapi kita matok harga tinggi, yang ada apa? Yang ada nggak laku. Jadi ini fokus jadi orang yang bermanfaat bagi mereka. Sharing closing. Yang kita sering ngadain event. Akhirnya kan itu jadi brandingnya kita. Akhirnya orang kalau butuh hipnoterapi, oh iya saya mau datang ke Pak Jimmy ya, karena Pak Jimmy orangnya baik, orangnya senang membantu orang lain, ya, orang
usahanya memang memberikan manfaat bagi orang lain. Nah itu jadi value diri kita. Akhirnya orang nyari kita. Kemudian mohon izin sudah jam 8 ya Master ya. Kita sampai jam berapa Master? Sampai jam 12. Khawatir nanti Sampai kita jam 12 diusir kan satpam Mas? Bapak Ibu. Sama Dainai. Oh, Iya. Nah, kita sudah mau di penghujung acara, di penghujung pembahasan kita. Tantangannya adalah produk Anda tidak bisa menjual dirinya. Produk Anda butuh Anda untuk menjualnya. Nah ini tantangan kita. Tantangan kita harus bisa menjual itu produk, karena produk itu nggak bisa menjual dirinya sendiri. Karena produk itu adalah benda mati. Bagaimana cara menjualnya? Tadi saya izin nanti tampilkannya nanti ya. Ada yang kenal tadi siapa? Leonardo DiCaprio mantan saya. Oh iya. Iya. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berpraktek. Ya, mohon izin nanti Pak Jimmy dan Bunda ya, Bunda Asyara nanti menjual ini pensil ini. Bapak silakan jual pensil ini ke saya. Silakan atau jual pensil ke audiens. Oke, jual pensil ke audiens ya. Kita di tempat SIM, bikin SIM ya. Bapak Ibu ada yang bawa pensil atau pulpen? Nah, ntar di dalam tuh nyatet tuh nih pensil pulpen sebelum nanti di dalam susah. Pak Jimmy. Iya, kan memang di SIM begitu. Iya, betul sekali. Ayo coba itu. Sekarang kita analisis ya Bu. Kita analisis. Kita tonton film ini sama-sama. Suaranya kedengeran? Sell me this thing. Apa yang dilakukan? This is amazing thing. For professional. Yang kedua, fokus ke produk knowledge-nya. Itu lebih panjang lagi, bisa keluar jam 12. Iya nggak apa-apa. Ketiga, audiens tadi, Bapak Ibu, menjual pulpen dengan apa? Dengan teori, kemudian mereka presentasi, memberikan keunggulan dan lain sebagainya. Yang dilakukan oleh Leonardo DiCaprio dan sahabatnya adalah seperti apa yang dilakukan oleh Pak Jimmy. Tepuk tangan untuk Pak Jimmy. Ciptakan kebutuhan, itu poinnya. Orang akan cari kita karena apa? Karena butuh. Kalau nggak butuh nggak cari kita. Jadi percuma kita hanya kenal produk knowledge aja. Pulpen ini bagus, bahannya berkualitas, ini untuk profesional dan lain-lain. Orang nanti critical areanya jalan. Dipikirin nih, di prefrontal cortex-nya mikir, wah ini banyakkan teori, orang cuma pulpen begini juga saya beli di warung cuma 5.000, karena seperti itu. Jadi kalau kita fokus ke product knowledge, kita fokus ke teori saja, ya itu nanti akhirnya denial. Akhirnya kita gagal. Tapi kalau kita ciptakan kebutuhan tadi ya Pak ya, seperti di tempat SIM, Iya kan pasti itu. iya, Bapak dari itu nggak bawa pulpen ya, saya jual pulpen, pasti dibeli karena apa? Butuh pada saat itu untuk tanda tangan. Dan dari analisis ini tadi, dari analisis video tadi, kita kenal dengan kesalahan saat presentasi penjualan. Kesalahannya adalah apa? Yang pertama, memaksa audiens untuk mengerti apa yang Anda sampaikan dan bukannya membuat audiens nyaman. Misalkan kita lagi presentasi nih ke perusahaan, kita ngomong terus, kita produk knowledge-nya bagus, kita ngomong terus, kita cerita terus, yang ada apa? Yang ada yang beli dikit, bisa jadi nggak closing. Karena apa? Bosan, yang pertama, yang kedua, orang itu nggak suka sama orang yang egosentris, sama orang yang apa-apa nyeritain dirinya, apa-apa nyeritain produknya. Kasih kesempatan untuk audiens kita berinteraksi dengan kita. Ya. Jadi public speak, nanti kita pelajari di public speaking for sales di sini. Jadi public speaker yang baik
itu bukan hanya good speaker, tapi juga good listener. Apalagi kita ibu-ibu ini lebih senang didengerin ya, lebih senang didengarkan daripada mendengarkan. Jadi kalau kita ditawarin produk, salesnya ngomong terus, yang ada apa? Kita males, karena kita lebih pengen didengerin. Kebutuhan saya ini loh, saya butuh ini, tolong siapkan produk yang sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, itu lebih cepat. Nah, yang pertama, jangan memaksa audiens untuk mau ngertiin kita, mau dengerin kita, tapi ajak audiens untuk interaksi, ajak audiens untuk memberikan insight. Nah, ini lebih bagus. Ketika audiens memberikan insight, kita jadi tahu problemnya mereka apa, maka kita jadi bisa jadi problem solvingnya mereka. Kemudian yang kedua, terlalu banyak membicarakan keunggulan produk. Nah, seperti di sales yang pertama, yang kedua, yang ketiga, tadi yang dilakukan apa? Ngomongin keunggulan produk, bahannya berkualitas dan lain sebagainya. Seberkualitas apapun sebuah pulpen, ya, bahannya dari emas pun, ya itu tetap pulpen. Bahannya dari perak, ya pulpen. Jadi ciptakan kebutuhan, walaupun pulpen itu bahannya dari plastik misalkan. Tapi kalau kita butuh, ya kita beli. Ibaratnya seperti ini, orang terdampar di padang pasir, di sana tidak ada air, kita jual aqua, kita jual air harga 10 juta, dibeli nggak? Dibeli, karena butuh. Ya. Analoginya seperti itu kira-kira. Kemudian yang terakhir adalah closing penjualan hanya dilakukan 1 kali. Ya ini tadi, kita kalau mental seorang sales ini harus siap dengan kenyataan bahwa kalau kita prospek 10 ditolak 9, kita harus komparatif. Jadi kita harus siap dengan itu. Maka closing penjualan jangan hanya dilakukan 1 kali. Jika tidak hari ini, ada minggu depan. Tapi hari ini, besok, atau minggu depan, atau tahun depan. Iya, jadi lakukan follow up. Tapi kita juga harus perhatikan follow up ini kita juga harus berjangka. Gak boleh hari ini follow up, nanti malam follow up, besok follow up dan lain sebagainya. Akhirnya seperti diteror. Akhirnya nomor kita diblokir. Jadi follow up-nya harus berjangka. Dan jangan lupa kita jadi orang yang perhatian. Pernah nggak Bapak dan Ibu? Kita ulang tahun, belum ada saudara, teman, bahkan suami belum ngucapin. Tapi apa? Telkomsel ngucapin pagi-pagi. Adira ngucapin. Pernah nggak Bu dapat matahari? Bank BCA ngucapin. Iya. Dan itu salah satu marketingnya mereka, dan ini asuransi, prudensial dan lain sebagainya. Ucapin ulang tahun, jadi orang yang pertama yang ngucapin sebelum suami atau istri kita. Akhirnya apa? Akhirnya di momen-momen yang penting dia menjadi orang yang pertama. Akhirnya itu terlihat-lihat di kita. Oh iya ya, ini Adira. Nanti kalau butuh lagi ke Adira aja. Oh iya ya, BCA dan lain sebagainya. Jadi closing penjualan lakukan jangan hanya 1 kali, tapi lakukan follow up lagi dan lagi. Oke, selanjutnya 4 hal penting untuk menyusun presentasi penjualan. Yang pertama, ketika kita presentasi, kita harus memperhatikan poin ini. Harus kita bisa menjawab 4 pertanyaan ini. Jadi presentasi kita yang panjang kali lebar itu, kalau nggak bisa jawab 4 pertanyaan ini, itu percuma Bapak Ibu, nggak closing, akhirnya denial. Yang pertama, apa yang Anda jual? Nah, pulpen. Yang pertama, presentasi kita harus menjelaskan apa yang kita jual. Kemudian yang kedua, bisa menjawab pertanyaan apa manfaatnya bagi saya. Kemudian bisa menjawab kenapa saya harus mempercayai Anda. Karena perusahaan kami adalah perusahaan yang misalkan kompeten dan lain sebagainya. Tunjukkan nih bukti, misalkan kita punya klinik hipnoterapi. Klinik hipnoterapi kita resmi, ada SDPT dari DPM PST dan Dinas Kesehatan dan lain-lain. Nah itu juga cara persuasif kita untuk menjual.
Kemudian kenapa saya harus beli saat ini juga? Nah, misalkan kita jualan kesehatan mental, jualan hipnoterapi, karena ya zaman sekarang itu penting kita menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental ini kalau tidak kita jaga, ini akan mempengaruhi semua aspek kehidupan kita dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Selanjutnya, impression. Nah ini juga penting Bapak Ibu. Jadi Will Rogers mengatakan bahwa you never get a second chance to make a first impression. Jadi orang itu kesan pertama itu selalu berarti. Bagaimana orang melihat kita itu dari kesan pertamanya, dari 7 detik pertama bahkan. Ya, jadi ketika kita bertemu dengan klien, bertemu dengan calon pembeli, maka kita harus menjaga ini. Jaga kita tadi ada wajah perusahaan, usahakan kita datang dengan kondisi yang rapi. Misalkan kita mau prospek ke sebuah perusahaan, di situ macet dan lain sebagainya, akhirnya apa? Akhirnya kita datang pakai ojek motor. Datang pakai ojek motor, akhirnya apa? Akhirnya kita bawa matahari dan lain sebagainya, kumul dan lain sebagainya. Nah, kita jangan langsung dalam kondisi tersebut ketemu sama klien, bersih-bersih badan dulu, cuci muka, bedakan dulu kalau kita ibu-ibu, pakai lipstick dulu mungkin, supaya apa? Supaya nanti first impressionnya kita itu bagus. Kita kalau pertama kali ketemu udah nggak bagus, besok lagi orang malas ketemu sama kita. Ya kira-kira seperti itu Ibu. Nah, jadi first impression itu penting. Kemudian ini ada tips Bapak Ibu. Tips ini boleh nanti misalkan mau difoto boleh, mau dijadikan status WA juga boleh. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi ada tips sukses dalam sales. Apa saja tips suksesnya? Yang pertama, kita kenal dengan 3G. Tapi 3G itu kalau zaman sekarang kurang nggak Bu? Kurang. Kita tambahin jadi 4G. 4G masih kurang nggak Bu? Kurang. Tambahin jadi 5G. Terakhir 6 skala Gempa ya Bu? Ya. Nah, apa sih 3G itu? 3G itu adalah yang pertama goal. G-nya yang pertama itu adalah goal. Seorang sales itu harus siap dengan target. Kalau kita nggak siap dengan target, kita jangan jadi sales. Kita jadi karyawan saja misalkan, yang nggak ada target dan lain sebagainya. Tapi karyawan juga sekarang dikasih target ya Bu? Iya, harus deadline. Iya, guru juga harus pakai target. Jadi semua kayaknya aspek kehidupan kita punya target. Nah, ini G yang pertama itu adalah goal. Kemudian yang kedua grow mindset. Ini penting untuk kita miliki. Agar apa? Agar kita sukses. Bukan hanya di penjualan, tetapi dalam kehidupan, dalam interaksi intrapersonal kita, interaksi sosial kita. Kita kalau punya grow mindset, kita akan sukses. Kita akan bervalue. Kenapa? Orang yang punya grow mindset itu relasinya banyak. Karena apa? Orangnya nggak toksik. Grow mindset itu salah satu cirinya adalah mereka humble, kemudian mereka ramah, mereka senang membantu orang lain, mereka nggak punya rasa hasad, iri dan dengki. Kalau orang lain itu bertumbuh lebih baik darinya, orang yang punya grow mindset ini bukan menganggap orang tersebut sebagai saingan, tetapi menganggap orang tersebut sebagai mitra, sebagai teman. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar dari kesuksesan orang tersebut. Kita bisa mempelajari ini. Orang yang punya grow mindset, nggak punya rasa iri. Oh si A kenapa lebih sukses? Kita punya grow mindset, kita nggak iri. Kita pelajari nih. Oh iya dia sukses karena misalkan dia tadi menerapkan kedisiplinan, kemudian pantang menyerah, never give up dan lain sebagainya. Orang yang punya grow mindset akan lebih maju dan bertumbuh. Kalau orang punyanya fixed mindset, dia nggak akan bertumbuh, dia akan berhenti stagnan. Nah, jika kita berhenti, maka kita akan dua muaranya, yang satu layu, yang dua mati. Kalau kita berhenti belajar, kita saat ini mungkin usia saya sudah mau 40, mungkin bapak dan ibu ada yang lebih muda. Ya. Sampai saat ini, sampai detik ini, kenapa kita berada di kelas ini? Karena apa? Kita punya grow mindset. Walaupun usia kita sudah kepala 4, tapi kita tetap
kita tetap belajar lagi, belajar terus dan terus belajar. Itu adalah moto dari IHJ, belajar lagi, belajar terus dan terus belajar. Kenapa kita harus terus belajar? Supaya kita bertumbuh terus, supaya kita tidak mati dan tidak layu. Kalau kita berhenti belajar, kita berhenti bertumbuh. Kalau kita berhenti bertumbuh, kita muaranya dua. Tadi apa Bapak Ibu? Satu mati, dua layu. Layu dan mati. Layu dulu baru mati. Iya. Yang kedua adalah grow mindset. Kemudian yang ketiga, yang ketiga grit. Grit itu apa Bapak Ibu? Ketabahan, persistensi, perseverance. Jadi kita tambah. Ya seperti tadi nenek saya berpesan, pesannya adalah modal hidup itu 3 yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Yang pertama iman, kedua takwa, ketiga sabar. Ini poinnya. Grit, ketabahan, persistensi, perseverance. Mau orang ngomong apa, yang penting kita berada di jalan yang benar, kita belajar ilmu yang benar. Hipnosis ini kan ilmu yang benar. Orang yang di sana, di luar sana bilang hipnosis ini ilmu hitam, ilmu sesat dan lain sebagainya, karena mereka belum belajar, mereka belum paham. Dan tugas kita, visi misi di IHC, kita memberikan pemahaman, edukasi kepada mereka supaya mereka juga tahu nih bahwa hipnosis ini adalah ilmu yang luar biasa. Iya, betul. Juru hipnotis, hipnoterapis. Boleh Bapak Ibu kalau mau dibukukan di KTP kita. Oke, yang ketiga adalah grit, ketabahan, persistensi dan perseverance. Ini baru 3G. Apakah cukup dengan 3G kalau di zaman sekarang? Ternyata tidak. Tambahin lagi dengan 4G. 4 yang keempat adalah greget. Greget kalau bahasa Jawa itu greget. Orangnya punya greget, punya semangat, punya motivasi. Orangnya nggak loyo. Kita misalkan ditanya, Bapak Ibu cari uang susah apa gampang? Gampang, itu greget. Kita greget, punya semangat, cari uang gampang. Nah ketika kita ngomong gampang, diproses sama alam bawah sadar kita. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi tindakan, keyakinan menjadi tindakan melahirkan potensi melahirkan hasil melahirkan keyakinan. Jadi greget yang keempat. Yang kelima udah nomor 2, gercep. Gercep. Kenapa kita harus gercep? Ya ini tadi, karena kita harus mengejar rezeki itu. Karena kita harus mendapatkan rezeki itu. Kalau kita nggak gercep, rezekinya apa Bapak Ibu? Dipatok ayam. Kalau kita nunggu, kadang-kadang kita itu sering menunda-nunda pekerjaan. Kita sering menunda-nunda. Kita punya prospek bagus nih. Kita punya prospek bagus, tapi kita bilang oh besok aja lah. Sekarang tanggung lagi panas, males. Akhirnya apa? Akhirnya dipatok oleh akhirnya diambil oleh perusahaan lain. Yang seharusnya kita yang bisa mendapatkan itu, tapi karena kita nggak gercep, nggak punya 5G yang kelima ini tadi, akhirnya kita kehilangan kesempatan itu. Nah, kemudian ini dari kata-kata dari Albert Einstein. Yang kata-kata ini sepertinya sadis, tapi ini benar. Hanya orang gila yang menginginkan hasil yang berbeda, tetapi tindakan tetap sama. Kalau kita pengen hasil yang berbeda, tentunya tindakan kita harus beda. Kita pengen hasil yang lebih, effort kita juga harus lebih. Kalau effort kita tetap sama, hasilnya mungkin lebih enggak? Karena memang ini sudah jadi hukum alam. Jadi benar walaupun kata-kata ini sadis, tapi ini benar. Jadi self reminder untuk kita. Dan next, ada 3 kunci kesuksesan. Ini jadi closing statement kita hari ini. Semoga hari ini kita semua bisa mendapatkan insight positif dari apa yang kita pelajari bersama. Yang pertama adalah mindset yang tepat. Lagi-lagi yang pertama adalah sebuah mindset. Kenapa sebuah mindset? Karena 88% kehidupan kita dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Mindset itu adanya di mana? Di alam bawah sadar kita. Itu kenapa kita hari ini belajar hipnosis.
Dan kita berada di satu komunitas hipnosis terbesar, yaitu Indonesian Hypnosis Center. Kemudian yang kedua, strategi yang tepat. Kalau strateginya tepat, hasilnya juga tepat. Strateginya salah, hasilnya juga salah. Kemudian kerja keras dan konsistensi. Mungkin gak sih Bu, uang itu turun dari langit kayak hujan? Gak mungkin. Itu semua tentu butuh yang ketiga, kerja keras dan konsistensi. Itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah ya, terima kasih sudah setia membersamai kita semuanya sampai di jam 8. Kita foto bareng dulu kali ya. Ya, kita foto bersama ya Bapak dan Ibu. Kalau foto